Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Become the Tyrant of Divine Game. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, As secara mendadak dicari oleh sang kaisar dan membuatnya bertanya-tanya memangnya kekacauan seperti apa yang telah dirinya perbuat. Namun ketika melihat adanya keluarga dari bangsawan Aryan, As akhirnya paham kenapa sang kaisar mencari anaknya. As yakin kalau kaisar menyambut kedatangan keluarga Aryan sebelum pergi ke pesta kemenangan untuk membicarakan beberapa hal terlebih dulu. Traha berkata mumpung As sudah berkenalan dengan calon pengantinnya, kalau begitu ajak juga calonnya itu untuk naik ke atas bersama-sama. Traha juga mengajak Lar dan juga Fernandes untuk naik ke atas, dan mereka berdua berterima kasih atas kehormatannya. Traha kemudian berbicara jika Kekaisaran Everblack saat ini sedang mengalami krisis yang sangat besar, di mana dari segala penjuru, bahkan wilayah mereka sendiri sedang digempur. Untuk mengatasi situasi saat ini, dirinya telah mengurung diri dalam waktu yang sangat lama, dan pada saat ini para pangeran juga telah bertugas di wilayahnya masing-masing. Traha juga merasa sangat bangga pada pangeran pertama yang telah berhasil menumpas masalah yang ada di barat, dan Lark berterima kasih atas pujiannya. Traha memberitahu pesta kemenangan ini ditunjukkan untuk memperingati kemenangan Lar, tapi mereka juga harus ingat bahwa krisis lainnya masih mengintai kekaisaran. Oleh karena itu pada hari ini, Traha ingin mengumumkan pertunangan antara pangeran ketiganya yaitu As dengan Putri Yon Aryan dari kerajaan Aryan. Traha berkata hubungan di antara Everblack dan Kerajaan Utara sudah berkembang, dan sekarang hubungan mereka sudah seperti sebuah keluarga. Traha ingin supaya rakyatnya menyambut keluarga baru mereka dengan hangat, dan semua bangsawan Kekaisaran Everblack memberikan ucapan selamat. Aryan tidak menyangka kalau mereka akan langsung mengumumkannya, dan As mengatakan sepertinya mereka tidak berniat membiarkan mereka berbuat onar. Aryan mengatakan sepertinya sudah waktunya baginya untuk membayar harga atas hidup enak dan juga penuh kenyamanan. Jadi dirinya menantikan kerjasama dari calon suaminya. Airan kemudian menyeret As untuk berdansa bersamanya. Lagi pula mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk menolak pernikahan ini. Aryan mengatakan karena situasinya sudah begini, mungkin mereka harus menikmati pesta utamanya saja, dan As menanyakan apa maksudnya. Aryan mengatakan anggap saja kalau mereka sedang merayakan pesta kemenangannya Lar, dan As mengatakan boleh juga idenya itu. Di sisi lain, ketika As sedang sibuk berselingkuh dengan tunangan barunya, Serenade juga sedang disibukkan mempersiapkan diri datang ke pesta tersebut. Rambut Serenade sekarang harus dipotong karena terbakar, dan kakinya sendiri terluka cukup parah, sehingga Serenade tidak percaya diri untuk mengikuti pesta tersebut. Namun karena As sudah mempercayainya dan membutuhkan bantuannya, Serenade harus berani pergi ke pesta tersebut dengan kondisinya yang sekarang. Alice menanyakan apakah Nona yakin akan tetap pergi ke istana, meskipun para pembunuh sekarang ini sedang mengincarnya, dan Serenade mengatakan dirinya akan tetap pergi. Serenade mengatakan keselamatan Winter Silver tergantung pada keputusan sang kaisar, jadi entah dirinya gagal atau berhasil, setidaknya dirinya harus melakukan yang terbaik. Serenade meminta bantuan Alice supaya menemaninya sampai akhir, dan Alice berkata dirinya adalah padang dan juga perisainya Nona. Alice dan Serenade sudah memutuskan untuk mengambil rute memutar untuk pergi ke istana, tetapi tetap saja ketika mereka sudah mendekati istana, sebuah serangan tiba-tiba muncul dari suatu arah. Tentu saja serangan itu membuat kereta kuda yang dinaiki Serenade langsung oleng, dan salah satu kuda yang terlepas langsung melarikan diri dari sana. Alice yang sangat khawatir dengan keadaan Serenade tentunya berteriak memanggil Nona, tapi Serenade tidak memberikan jawaban sama sekali.
Akan tetapi, Elis sekarang tidak ada waktu untuk kepanikan karena di belakangnya sekarang ada pasukan khusus yang berada di bawah kendali kekaisaran. Aegis Counter Intelligence, tim yang berspesialisasi dalam pembunuhan nomor 4, mereka telah menunggu kedatangan Serenade yang sebelumnya gagal dibunuh. Namun sebelum mereka berhasil mendekat ke arah Serenade ataupun Elis, tiba-tiba saja tubuh mereka sudah terpotong-potong layaknya kertas. Tentu saja semua itu adalah perbuatannya Elis, yang juga merupakan seorang mantan pembunuh berpengalaman, dan dia sudah memutuskan untuk menghabisi siapapun yang menghalangi jalan masternya. Elis tahu kalau mereka adalah orang-orang profesional yang sudah membunuh banyak orang dalam tugasnya, jadi dirinya harus berhati-hati dan segera menyelamatkan master. Seketika itu Elis memanggil Coffin dan akhirnya pertempuran berdarah antara Elis dan pasukan pembunuh kekaisaran telah dimulai. Setelah beberapa saat, Elis akhirnya berhasil membunuh semua asasin yang berasal dari kekaisaran dan menyelamatkan Serenade dari dalam kereta kuda. Serenade menanyakan bagaimana dengan lengannya, tapi Elis berkata luka seperti ini tidak masalah untuknya, tapi kondisi Nona sekarang cukup parah. Namun tampaknya Elis dan Serenade tidak punya banyak waktu untuk berbicara panjang lebar karena pasukan Aegis Counter lainnya sudah menyusul mereka. Elis mengatakan dirinya tidak bisa melindungi Nona dengan kondisinya yang sekarang. Terlebih kudanya hanya tinggal satu, jadi dirinya akan menahan mereka untuk sekarang. Elis mengatakan kalau istananya sudah dekat dan para musuh pasti akan menunggu di ujung gang ini, jadi sebaiknya Nona menggunakan jubah itu sekarang. Elis mengatakan dirinya bisa melawan mereka semua asalkan Nona sudah aman, jadi pergilah ke pesta itu dengan bangga. Elis juga berharap supaya Nona kali ini mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia adalah wanita paling cantik dan juga paling kaya di kekaisaran. Jadi sudah sepantasnya dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Perkataan itu tentunya membuat Serenade tersadar kalau selama ini dirinya melakukan semuanya untuk orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi dirinya selalu ragu apakah dirinya bisa mendapatkan sesuatu yang dirinya inginkan atau tidak, hanya karena orang lain berkata dirinya tidak layak. Elis mengatakan mereka tidak memiliki banyak waktu, jadi sebaiknya Nona segera pergi dan serahkan yang ada di sini padanya. Serenade yang mulai percaya diri mengatakan supaya Elis tidak mati terlebih dulu sebelum dia melunasi semua hutangnya, dan Elis mengatakan Nona tidak perlu khawatir. Tentu saja, Elis tidak ada niatan untuk mati di sini sama sekali, karena dirinya akan membunuh mereka semua dan kembali ke sisi Nona. Akan tetapi secara tiba-tiba, Elis tidak bisa menghindari serangan anak panah yang mengarah padanya, dan dia sadar kalau sniper ini pasti memiliki skill khusus agar tidak bisa terdeteksi olehnya. Namun tetap saja, Elis saat ini tidak lagi berniat untuk menahan kekuatannya lagi, karena dirinya sudah berjanji akan melindungi Nona dan akan menghabisi semua musuh yang ada di depannya. Malam yang penuh dengan darah dan juga mencekam, itu adalah malam di mana Elis mengerahkan segalanya hanya demi bisa melindungi masternya supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang kita kembali ke tempat si tukang selingkuh yang sekarang ini sedang menari bersama dengan tunangan barunya, padahal yang tulus sekarang sedang berjuang mati-matian untuknya. Setelah menari bersama dengan Putri Yon Arian, Fernandes memuji As karena dia sudah tidak lagi menjadi bocah nakal yang hanya bisa bikin masalah bagi mereka. Akan tetapi, As menanyakan apakah dia yang mengirimkan para asasin untuk membakar gedungnya Winter Silver, dan Fernandes mengatakan itu benar. Fernandes berkata hari ini adalah hari pertunangannya, jadi dirinya harus memastikan tidak ada gangguan apapun yang akan datang. Meskipun begitu, Fernandes mendengar kalau mantan tunangannya itu berhasil selamat, padahal dirinya ingin membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan.
Fernandes mengatakan sepertinya orang-orangnya lebih ceroboh daripada dugaannya, dan As menanyakan apakah dia akan mengirim assassin untuk mencoba membunuh mantan tunangannya itu. Fernandes mengatakan dirinya tidak suka melakukannya sampai sejauh ini, tapi karena dia sepertinya mau mencoba datang ke pesta ini, maka dirinya harus menghilangkannya dengan segala cara. Fernandes menanyakan apakah dia masih memiliki perasaan pada tunangannya itu, tapi As berkata tidak usah membahasnya lagi. Selain itu, As menanyakan, bukankah Guardian Council bisa diadakan kapan saja? Dan Fernandes mengatakan itu benar, asalkan dalam pertemuan tersebut sedang membahas sesuatu yang sedang mendesak. As tentunya mengatakan kalau begitu mari kita adakan pertemuan Guardian Council lagi. Dan Fernandes menanyakan apa yang dia mau lakukan. As mengatakan ada beberapa hal yang ingin dirinya sampaikan pada mereka, dan masalah ini sangat serius karena menyangkut keutuhan kekaisaran mereka. Sekarang kita berpindah ke tempatnya Albert, di mana tampaknya sekarang ini dia sedang berkebun di malam hari sambil menunggu kedatangan seseorang. Rupanya, orang yang sedang ditunggu sedari tadi adalah Serenade, dan Albert berkata dirinya sudah menunggu kedatangan Nona. Serenade jelas saja sangat terkejut karena Albert bisa merasakan kehadirannya meskipun saat ini dirinya sedang menggunakan jubah yang tidak bisa dilihat. Albert mengatakan bagaimana kabar Nona dan Serenade mengatakan sudah lama mereka tidak berjumpa dan sepertinya Tuan Albert masih terlihat sangat sehat. Albert berkata kalau Pangeran As memintanya untuk mengantarnya ke aula perjamuan, tapi Serenade berkata bukankah dia akan terlibat bahaya jika membantunya. Albert berkata dirinya sudah bekerja di sini selama 50 tahun dan dirinya juga akan segera pensiun. Terlebih dirinya sudah menganggap Nona Serenade sebagai cucunya sendiri. Setelah beberapa saat, Albert mengantarkan Serenade menuju aula perjamuan sambil berkata kalau Pangeran As sudah menunggunya di sana. Akan tetapi Serenade mengatakan, apakah orang seperti dirinya pantas mengikuti perjamuan dan bukankah ini akan membuatnya ditertawakan oleh semua orang? Albert mengatakan memangnya apa pentingnya opini bodoh dari para bangsawan seperti mereka. Lagi pula yang ingin Nona temui adalah Pangeran As, orang yang Anda cintai. Serenade mengatakan Pangeran As pasti malu memiliki tunangan seperti dirinya. Tapi Albert mengatakan Pangeran As tidak pernah merasa malu padanya. Albert mengatakan sejak awal Pangeran As membutuhkannya, bukan karena penampilan dari Nona, tapi itu karena Pangeran As memang membutuhkannya. Serenade merasa itu benar jika As membutuhkannya dan karena itulah dirinya datang kemari dengan susah payah. Bahkan seandainya dirinya dikucilkan sekalipun, Serenade rasa itu tidaklah penting karena dirinya sudah terbiasa menanggung rasa malu itu sejak kecil. Serenade tentunya berterima kasih pada Albert dan Albert mengatakan sekarang gapailah apa yang Nona inginkan selama ini. Selagi Serenade pergi ke aula perjamuan, Albert tampaknya sudah memutuskan untuk berhenti menjadi pelayan kekaisaran sementara. Tentu saja, itu karena Albert sekarang akan bertindak sebagai seorang senior yang akan memberikan pelajaran pada para junior yang telah membuat kekacauan di dalam kekaisaran. Beberapa saat kemudian, Serenade masuk ke dalam aula perjamuannya, tapi pandangan para bangsawan melihatnya dengan tatapan yang sangat merendahkan. Para bangsawan itu berkata penampilannya benar-benar sangat cocok dengan statusnya sebagai seorang rakyat jelata. Dan apakah dia mencoba mengganggu pertunangannya Pangeran As dengan Putri Yon? Serenade tentunya sangat terkejut dengan kabar pernikahan As dengan Putri Yon. Dan para bangsawan itu masih terus mengatakan sesuatu yang merendahkan Serenade serendah-rendahnya. Suara caci makian dari para bangsawan itu tidak ada henti-hentinya merendahkan Serenade. Bahkan mereka menyebutnya sebagai bangsawan pengemis yang mencoba memanfaatkan kekaisaran. Namun tak lama setelah Serenade masuk, As bersama dengan ayah dan kakak-kakaknya akhirnya telah selesai melakukan rapat Guardian Council secara dadakan.
Putri Yon sendiri penasaran dengan apa yang telah dibicarakan oleh keempat keluarga kekaisaran ini. Bahkan tampaknya pembicaraan mereka sangat serius. Namun secara tiba-tiba, As berlutut sambil mencium tangannya Putri Yon, dan para bangsawan bersorak melihat kemesraan mereka. Melihat wanita yang sedang dicium tangannya oleh As, Serenade rasa kalau wanita muda dan anggun itu adalah pasangan yang sangat cocok untuk Pangeran As. Serenade berpikir kalau dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Bahkan dirinya sendiri merasa malu dengan penampilannya yang menyedihkan. Serenade tidak tahu kenapa As memanggilnya kemari, tapi meski manfaat yang dirinya berikan sebagai tunangannya telah habis, rasanya hari ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menemui As. Serenade tahu kalau As sudah memiliki tunangan yang lebih layak, tapi Serenade sudah siap untuk menghadapinya, meskipun dia akan menyakiti perasaannya. Apapun yang akan dikatakan Pangeran As padanya dengan tubuh lusuhnya ini, entah itu cemoohan ataupun hinaan berlevel tinggi, tapi asalkan dia mengatakannya padanya, Serenade sudah siap menerima segalanya. As kemudian mengatakan kalau Serenade bisa memanggilnya suami seperti biasanya, tapi Serenade berkata kalau Pangeran As sudah memiliki calon istri baru. As mengatakan kalau dia harus menempuh perjalanan yang sangat sulit karena permintaannya ini, jadi dirinya harus memberikan penghormatan yang layak untuknya. As kemudian melepaskan kedua sepatunya, lalu dia juga melepaskan sepatu Serenade yang telah rusak akibat perjalanan sulit untuk bisa datang kemari. Serenade yang terkejut tentunya berkata, Pangeran As tidak boleh melakukannya di hadapan calon istri barunya. Tapi As mengatakan mereka sekarang bisa berdansa dengan tenang. As mengatakan bukankah akan sangat disayangkan kalau mereka tidak menari bersama-sama, padahal mereka sudah menghabiskan waktu 1 minggu hanya untuk berlatih berdansa. As kemudian mengatakan, sudah saatnya kita menunjukkan jeripaya kita, jadi mari kita mulai, wahai Cinderellaku. Dan itu tentunya membuat Serenade ingin menangis. Tanpa memperdulikan tatapan dari orang lain, ataupun omong kosong dari orang lain, As dan Serenade menari di tengah-tengah aula perjamuan, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. 30 menit sebelumnya di dalam ruangan kekaisaran, As memanggil para guardian council untuk melakukan rapat darurat. Singkat kata, As ingin supaya wilayah selatan yang dirinya pimpin untuk menjadi wilayah independen tanpa kekangan dari kekaisaran. Dan itu tentunya membuat Lark dan juga Fernandes sangat terkejut.